Halo, gue Kevin Anggara. Selamat datang lagi di channel kedua gue. Di video ini gue akan melanjutkan cerita gue journey dari cedera ACL gue. Jadi hari ini tanggal 21 Desember itu berarti kurang lebih udah seminggu lah. Kurang lebih udah 1 minggu dari gue operasi ACL. Jadi gue operasi di tanggal 13 Desember dan ini update aja seminggu ke depan, seminggu kemudian setelah operasi ACL gue udah bisa ngapain aja. Oke, jadi minggu-minggu awal pasca operasi ACL itu adalah minggu yang cukup berat menurut gue karena apa-apa tuh susah. Banyak limitasi gerakan yang nggak bisa gue lakukan dengan dengan nyaman. Contohnya kalau misalkan jalan gue harus pakai tongkat, terus habis itu kalau mau naik tangga, turun tangga itu ribet banget. Mau dari posisi tiduran atau dari duduk ke berdiri itu juga cukup ribet. Tapi selama 1 minggu ini gue udah cukup adaptasi dan akhirnya gue udah merasa lebih nyaman lah gitu. Dan selama 1 minggu ini juga gue banyak melakukan gerakan-gerakan latihan-latihan buat kaki gue supaya ya ototnya terpanggil gitu buat balik lagi. Seminggu setelah operasi ACL itu kaki kanan gue itu cukup bengkak dan bengkaknya itu isinya adalah cairan-cairan ya dari hasil operasi kali ya. Gue nggak begitu ngerti. Nah intinya gue rajin banget ngompres kaki gue dengan es, ya kan, ngompres dengan es ya. Dan itu sehari gue bisa 2-3 kali ngompres bagian-bagian yang bengkak. Sekarang 1 minggu setelahnya itu bengkaknya udah nggak begitu parah, udah lumayan lah. Gue juga udah bisa nengkuk kaki gue sampai kurang lebih 70 derajat. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering gue dapetin ketika dalam 1 minggu setelah operasi ACL ini adalah kalau boker gimana, kalau kencing gimana, kalau tidur gimana. Nah, oke, gue akan jelasin satu-satu. Kalau untuk boker, posisinya lu bayangin gue seperti ini, gue duduk. Kaki kiri gue di sini di lantai. Nah kaki kanan gue ini itu lurus gitu. Jadi kayak kalau misalkan nggak ada bawahannya itu gue bakal nahan aja gitu. Jadi cukup pegel. Tapi di rumah gue ada kursi yang pendek gitu, yang biasa buat kayak lu nyuci baju di rumah gitu dengan cara tradisional. Nah itu kaki gue di situ. Terus, nah kalau untuk kencing, posisi kaki kanan gue kan belum boleh napak, atau nempel lantai pun gue nggak boleh taruh beban atau berat gue ke kaki kanan gue. Jadi ya gue berdiri posisinya bertumpu ke kaki kiri, terus kaki kanan itu melayang, terus gue pegang tembok. Ya udah buka celana, udah kencing gitu, tinggal diarahin kan gitu kan. Kalau untuk tidur ya normal aja sih, tidur ya merem gitu. Gue meluruskan badan, gue bisa ke kiri atau menghadap ke kanan juga bisa karena sekarang kaki gue udah lebih luas, udah nggak begitu kaku. Naik atau turun tangga gimana? Nah kalau naik tangga itu gue juga nyari banyak tutorial di YouTube cara naik tangga dengan tongkat yang enak gimana. Cuman cara-cara itu nggak begitu efisien dan nyaman buat gue. Nah gue menemukan cara paling nyaman untuk naik tangga dengan tongkat adalah dengan tidak menggunakan tongkat. Nah ini kan sekarang posisi gue lagi pakai tongkat dan naik tangga tuh susah banget. Lihat contoh ya. Jadi untuk naik tangga pakai tongkat, itu kan tongkatnya harus di atas dulu, terus kita langsung loncat. Sedangkan ini kan ketinggian nih, dan pasti kaki kanan gue bakal kena. Dan gue sudah menemukan caranya, gitu. Kalau di YouTube ada tutorial begini, tongkatnya satu, terus lu pegangan di sini. Cuman itu susah. Cara paling gampang adalah kita naik dengan menggunakan pantat kita karena lebih gampang. Nah. Tinggal. Betul, tapi ntar kan dibawain ke atas dong. Ini memang terlihat kasihan, cuman bagi gue yang mengalami ini lebih gampang dan praktis. Tuh, gue bisa naik tanpa tanpa risiko yang berarti. Tuh, tidak mungkin cedera dong ini dong. Nah. Jadi lu duduk membelakangi tangga, terus lu naik aja gitu dengan pantat lu. Itu adalah cara yang tidak merepotkan orang, cara yang tidak membuat lu capek banget, dan tentunya aman, risikonya minimal sekali. Nah kalau untuk turun tangga dengan tongkat itu lebih gampang, jauh lebih gampang. Gue tinggal taruh tongkat gue di bawah, bertumpu, terus kaki kiri gue turun ke bawah, terus kaki kanan yang ngikut aja gitu, selama dia tidak kena lantai. Lebih gampang dibandingkan naik kan tadi gue ini ngesot. Mau turun tuh tinggal tahan, set, gitu. Kayak itu juga bisa sih. Ini cara turunnya. Turun naik tangga aman. Nah buat yang naik mungkin ya emang terlihatnya kasihan, cuman ya ketika lu misalkan cedera kaki gitu, kaki lu nggak bisa napak ya lu
lu coba aja sendiri, coba naik tangga dengan cara gue itu pasti jauh lebih enak. Itu di gue ya, di gue itu jauh lebih enak seperti itu caranya. Terus kemarin gue juga sempat kontrol 1 minggu setelah operasi ke dokter Christian Silas. Di situ cuman ganti perbannya aja, dikasih betadine gitu di bekas lukanya juga katanya udah oke, udah mengering. Terus habis itu minggu depan gue akan kontrol lagi. Nah, hari ini gue baru selesai dari fisio. Nah, di fisio itu gue banyak melakukan banyak gerakan-gerakan untuk mengembalikan range of motion kaki gue. Nah, jadi gue fisioterapi di Fisio Rehab Karawaci. Dia lokasinya ada di Yures. Dan kenapa gue di situ? Pertama karena itu yang paling dekat dari rumah gue. Jadi kalau fisio sebenarnya kan di mana aja harusnya sama lah ya ilmu-ilmunya gitu. Jadi ya udah gue cari yang paling dekat sama rumah gue. Nah, di situ gue sama fisioterapis yang namanya Novi, Kak Novi. Ini ada beberapa contoh gerakan-gerakan dan latihan-latihan yang gue lakukan dengan Kak Novi. Pas gue mau nekuk kaki gue itu lumayan susah karena ya selama 1 minggu setelah operasi kaki gue kan nggak pernah gue coba untuk ditekuk gitu, dan itu pertama kali gue coba nekuk kaki gue, dan akhirnya dengan susah payah akhirnya gue bisa nyampe sekitar 70 derajat buat yang kaki kanan. Jadi goalsnya dalam 1-2 bulan ke depan ya gue udah bisa nekuk sempurna harusnya, dan bulan depan 1 bulan setelah operasi gue juga harusnya udah lepas tongkat dan udah boleh mulai napak sedikit. Nah, terus ada juga latihan-latihan gerakan-gerakan untuk ankle gue. Tapi salah satu gerakan yang paling mantep ya buat kaki setelah operasi ACL adalah mengaktifkan bagian paha. Itu jadi lu dengan lurusin kaki lu, terus bayangin lututnya ditekan ke bawah. Nah, itu buat manggil otot quads gitu. Itu gerakan yang mantep. Nah, jadi kedepannya video-video gue tentang kalau gue ngomongin ACL kayak gini itu juga akan jadi semacam update kecil aja, progres gue udah sejauh mana. Dan seiring berjalannya waktu, mungkin kayak 3 bulan, 6 bulan ke depan itu pasti progresnya tuh makin baik. Harusnya ya. Gue setiap hari juga rajin latihan walaupun nggak tiap hari ke fisio gitu. Paling ke fisio seminggu sekali atau 2 kali aja. Di video yang sebelumnya juga banyak ya komentar-komentarnya dari orang-orang yang memang sempat cedera ACL juga atau cedera lainnya yang berhubungan dengan kaki. Ya, gue juga banyak baca-bacain. Ada beberapa yang pengalamannya kurang lebih sama. Ada ngilu-ngilunya gitu. Jadi ya semangat buat kita semua ya. Penyintas ACL itu ada komunitasnya, setahu gue di Instagram ada namanya ACL_Indonesia. Nah, itu gimana ya? Lu kalau ngalamin ACL lu tahulah gitu rasanya ya. Oke, update 1 minggu gue setelah operasi ACL itu gitu aja. Oh ya, selain latihan kaki gue juga tetap nge-gym seperti biasa untuk bagian upper body, untuk bagian atas ya, gerakan-gerakan kayak shoulder press itu, terus habis itu bicep curl gitu-gitu, itu masih bisa lah gitu. Jadi harus tetap rajin juga nge-gymnya. Paling video berikutnya ketika gue ngomongin tentang cedera ACL yang gue alami ini juga ya akan hanya semacam update-update aja sih. Kayak update video gerakan-gerakan yang gue lakukan, progres gue udah bisa nekuk semana gitu. Ya kayak gitu aja sih. Mungkin segitu aja video kali ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga.